Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12, alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya berjumpa kembali di mata pelajaran Al-Qur'an Hadis ya. Oke, anak-anak bisa akan duduk dengan rapi dulu. Oke. Kemudian untuk memulai pelajaran kita kali ini, anak-anak, mari kita berdoa bersama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini anak-anakku sekalian ada yang izin tidak hari ini? Alhamdulillah semua ya. Mas ketua kelas ini ya, Mas Hasan. Mas Hasan, Pak. Mas Hasan kenapa? Mas masuk ya? Ini ada mulutan Pak sebelah Pak. Oh, alhamdulillah ini memang bulan Maulud. Tetapi karena dalam kondisi pembelajaran, kita fokus ke pembelajaran terlebih dahulu. Oke, anak-anak. Di pelajaran kali ini ya akan melanjutkan tentang materi sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam cobaan dan ujian. Nah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155 di situ ada keterangan tentang cobaan yang nantinya akan diberikan oleh Allah kepada manusia. Kira-kira ada yang masih ingat tidak? Cobaannya itu berupa apa saja? Cobaan hidup, Pak. Cobaan hidup. Ya, kurang lebihnya ayatnya begini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Nah, ujian yang pertama berupa apa anak-anak tadi? Al-khauf itu apa? Khawatir, Pak. Khawatir, takut. Lapar. Lapar. Terus apa lagi anak-anak? Oh, tadi Pak Hafid menjawabnya benar, khawatir atau ketakutan. Nah, ternyata di pelajaran kali ini, ya Pak Guru juga sudah tua. Nah, ya kita lanjutkan. Jadi di pelajaran kali ini masih berhubungan dengan cobaan yang ternyata kemarin diberikan oleh Allah berupa ketakutan. Oke, sekarang kita akan belajar yang pertama. Di sini nanti setelah kita belajar, kita akan bisa yang pertama menunjukkan kebenaran Al-Qur'an surat Ar-Rum dan Al-Baqarah ya. Kemudian yang kedua, nanti anak-anak bisa menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan di sekitarnya masing-masing. Yang ketiga, nanti kita akan menganalisis ya Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41 dan 42 beserta Al-Baqarah ayat 204 dan 206. Selanjutnya nanti anak-anak juga bisa menyimpulkan ya dari kedua surat tersebut. Kemudian yang terakhir bisa mengintegrasikan dan melaksanakan kedua surat tersebut. Oke anak-anak, jadi nanti setelah belajar ini kalian akan mendapatkan beberapa tes atau penilaian ya. Penilaian pengetahuannya nanti berupa soal yang nanti akan Bapak kirimkan di grup WhatsApp. Kemudian nanti Pak Yan juga akan membagi beberapa kelompok untuk mengamati dan berpendapat dan mendiskusikan gambar yang Pak Yan share nanti. Oke. Jadi
gambaran umum pembelajaran kita hari ini anak-anak. Jadi menjaga kelestarian lingkungan hidup. Di sini banyak sekali materinya. Karena saking banyaknya, jadi untuk hari ini kita fokuskan kepada kerusakan alam akibat perbuatan manusia. Spesifik ke Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41-42 dan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 204-206. Oke. Di sini anak-anak masih fokus semua ya? Ada yang ngantuk tidak? Oh, kan sudah sarapan semua, makanannya bergizi dan baik itu tadi. Alhamdulillah, berarti kita lanjutkan. Di sini ada satu kalimat. Nah, ini yang memotivasi kita untuk memelihara lingkungan. Ternyata juga ibadah anak-anak. Karena apa? Memelihara lingkungan ini sejatinya juga memelihara kehidupan kita. Oke, yang kedua. Ini bahasa Inggris anak-anak. Ada yang bisa bacanya nggak kira-kira? Minta tolong Pak Mukmin, Pak Mukmin. Oh Mas Mukmin, Mas Mukmin. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Oke, biar Pak Jar jelaskan. Jadi when we heal the earth, we heal ourselves. Artinya apa? Ketika kita ini memperbaiki bumi ini, lingkungan kita, itu sama halnya juga dengan memperbaiki diri kita sendiri. Di sini ada beberapa gambar anak-anak. Bisa dilihat semua ya. Di sini ada sawah, ada pegunungan, kemudian ada yang sedang mendaki gunung ya, kemah, ada juga di pantai atau di laut. Oke. Selanjutnya silakan anak-anak amati ya. Di sini kita masuk ke Al-Quran surat Ar-Rum yang menjelaskan bahwasanya kerusakan alam yang terjadi disebabkan oleh ulah tangannya manusia. Nah, di sini ada satu video anak-anak ini dari YouTube ya. Saya bagikan ke grup juga, nanti bisa dibuka anak-anak. Intinya begini. Dari poin 1 sampai 7 ini Mas Nasihin, ada Mas Nasihin? Ngantuk Pak itu. Ngantuk. Oh Pak Hafid, Pak Hafid. Nah, kira-kira dari poin 1 sampai 7 ini yang disebabkan atau yang ternyata sebab terjadinya itu dari manusia, kira-kira yang mana saja Pak? Ada degradasi sampai kepada tidak adanya ruang terbuka hijau. Ya, semuanya kah? Kecuali 2 dan 3 itu Pak. Ya betul sekali. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita menuju ke ayatnya. Nah di sini anak-anak bisa melihat ya di Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai dengan 42. Ya, Pak Yar bacakan ya. Nanti anak-anak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharal fasad fil barri wal bahri ma kasabat aydin nasi liyuqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah. Anak-anak bisa sekaligus memperhatikan. Nah, di sini di slide-nya Pak Jar itu digambar ada warna-warninya. Nah, oke. Jadi kita cek. Pak Ilham ada, Pak Ilham, Mas Ilham? Ada ya? Ada. Minta tolong Mas Ilham dilanjutkan. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 42 minta tolong dibacakan. Merdu sekali kelihatannya suaranya Pak Ilham. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Allah, alhamdulillah. Wah, bacaannya sudah bagus ya anak-anak. Tajwidnya pas dan mantap pokoknya. Nah, di sini anak-anak ada Zuharul Fasad ila akhirih ini. Nanti anak-anak perhatikan ya, di situ Pak Yer sudah memberikan warna-warni. Nanti selanjutnya anak-anak bisa membuat kamus mini ya, isinya kosakata atau mufradatnya. Oke.
Kita lihat penjelasannya. Ini anak-anak ya, ada rangkuman dari Al-Quran surat Ar-Rum. Isinya apa sih? Ya, nanti kalian harus bisa menganalisisnya. Jadi Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 ini berisi tentang kerusakan alam. Nah, penyebabnya karena apa? Ternyata yang merusak alam itu penyebabnya manusia sendiri. Kenapa dengan manusia? Manusia ini ternyata ceroboh. Padahal dikasih amanah oleh Allah untuk mengelola lingkungan hidupnya ini. Tetapi karena manusia ini punya nafsu, ya, akhirnya mementingkan kesenangannya sendiri tanpa memperhatikan orang lain, apalagi memikirkan masa depan anak cucunya. Oke, yang kedua, Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 ini juga berisi tentang jenis kerusakan yang ada di bumi ini. Kerusakan yang pertama ini adalah yang ada di darat. Nah, contohnya membuang sampah sembarangan, kemudian hutannya ditebang sembarangan, kemudian sumur bor yang ternyata banyak sekali terjadi, ya, akhirnya mengakibatkan air tanahnya berkurang. Nah, ini yang di darat. Yang kedua yang ada di laut ini juga sama, anak-anak, sampah. Selain itu juga limbah. Kemudian ada pencemaran yang nantinya akan mengakibatkan kerusakan ekosistem dan musnahnya makhluk hayati di situ. Oke, Al-Quran surat Ar-Rum ini yang terakhir yang ayat 41 itu juga berisi tentang anjuran kepada manusia untuk kembali kepada Islam, ya, agar nanti hidupnya bisa sejahtera, lestari, serta selamat dunia akhirat. Oke, ini yang selanjutnya ada Al-Quran surat Ar-Rum yang 42. Ini intinya ini anak-anak. Nah, kita semua sebagai manusia ini diperintahkan oleh Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 untuk membuktikan, benar nggak sih, nah, kerusakan yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini, di lingkungan kita itu ulahnya manusia sendiri. Selain itu, ya, anak-anak kita juga diminta untuk menjelajah. Menjelajah itu artinya apa? Melakukan perjalanan atau rekreasi. Kira-kira Mas Soleh ada? Ya, Pak. Mas Soleh pernah pergi ke mana saja kira-kira? Gunung, Pak. Ke gunung, oke. Ke gunung. Kalau Mas, Mbak, sekarang Mbak Nelly pernah jalan-jalan kemana kira-kira? Ke pantai, Pak. Ke pantai, alhamdulillah. Kemudian, oke anak-anak, nanti kita lanjut kembali ceritanya. Jadi yang selanjutnya isi dari Ar-Rum ini, ya, ayat 41, kita juga diminta untuk melakukan penelitian, ya, penelitian ketika ada bencana, kita lihat, kita teliti penyebabnya apa, benarkah itu penyebabnya karena manusia. Oke, itu nanti menjadi tugas kalian juga di akhir pelajaran, nanti akan Bapak sampaikan. Kemudian Ar-Rum ayat 42 ini juga berisi tentang kisah-kisah, ya, azab pada waktu zaman dahulu, pada masa nabi-nabi yang telah lalu, diantaranya kisahnya Nabi Lot, Nabi Nuh, ya, Fir'aun dan Qarun. Oke, kelihatannya ini waktunya hanya cukup untuk satu surat, ya anak-anak. Kita lanjutkan saja langsung ke, nah ini anak-anak, silakan dicek di grup WhatsApp, ya. Oke, setelah mendengarkan penjelasannya Pak Guru tadi, silakan dikerjakan dulu tes pengetahuan, ya, dari Pak Jar, kemudian tes penilaian diri untuk mengobservasi atau muhasabah. Kira-kira anak-anak sekalian ini sudah pernah menunjukkan atau mempraktekkan atau melaksanakan menjaga lingkungannya sendiri atau belum? Oke, Pak Jar kasih waktu 1 menit, ya, sambil kita lanjutkan. Oke, ini langsung ada yang langsung mengerjakan, ya. Ada Mas Munir, ya. Oke, selanjutnya, ya anak-anak, itu nanti sudah terkoreksi otomatis, nanti Bapak sampaikan, ya.
Selanjutnya Pak Yer akan membagi beberapa kelompok. Nanti kelompok ini silahkan mengamati gambar-gambar yang ada di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kelihatan semua ya anak-anak? Ya. Oh, Iya, Pak. Responnya ngantuk plus lapar ya anak-anak ya? Iya, Oke, Pak. anak-anak, mohon maaf. Oke. Ini Pak Yer bagi kelompok yang pertama. Ini ada Mbak Nelly sama Mas Masihin. Kelompok kedua ada Mbak Rofiah ya, sama Mbak Jena. Oke. Kemudian kelompok ketiga ada Mbak Zul sama Mas Hafid. Kemudian kelompok selanjutnya ada Mas Hasan dan Pak Soleh. Selanjutnya ada Mas Munir sama Mas Maslahul. Ya. Nah, silakan diamati. Berarti kelompok 1 nomor 1, kelompok 2 nomor 2, dan selanjutnya sesuai dengan urutan nomornya. Oke, ini nanti silakan dihubungkan. Kira-kira ini masuk analisis ya, isi dari Al-Quran surat apa dan ayat berapa gitu. Nanti bisa disampaikan pendapatnya. Kita mulai dari kelompok ke-3 dulu. Kelompok ketiga ini ada Mbak Janah dan Mbak Zul. Mbak Rofiah, Pak. Oh, Mbak Rofiah. Tadi saya katanya kelompok 2, Pak. Oh, alhamdulillah berarti tidak ngantuk. Ya. Oke. Berarti siapa kelompok 3? Siapa tadi? Saya ya, Pak. Silakan, Bu. Kira-kira nomor 3 ini Mbak Zul, menurut jenengan melihat gambar tersebut, kira-kira apa yang ada di benaknya Mbak Zul ini? Tadi kan sudah dapat teori, kemudian kita mengamati gambar, kira-kira pendapat jenengan ini apa? Ada hubungannya nggak dengan ayat yang tadi kira-kira? Ada ya, Pak. Itu kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Kelalaian manusia mungkin itu, Pak. Oke. Selain itu, ada lagi yang mau disampaikan? Apa ya, Pak? Bingung, Pak. Ini kira-kira masuk kategori surat apa ayat berapa ini berarti Mbak Zul ini? Kebakaran hutan. Arum ayat berapa tadi, Pak? 41. Ya. Fil bahri itu ya, Pak. Fil bahri wal itu tadi, Pak. Betul, berarti ini termasuk gambaran ya dari Al-Qur'an surat Ar-Rum ya, ayat 41. Jadi kerusakan yang ada di darat dan di laut ya, fil bahri wal bahar. Fil bahri wal bahar yang ini merupakan contoh dari fil bahrinya. Kemudian kelompok yang keempat, siapa tadi kelompok keempat? Kelompok keempat Mas Hasan. Lagi ke kamar mandi, Pak. Rasanya. Oke. Bisa dibantu Mas Soleh. Mas Soleh ada? Iya, Pak. Nah, kira-kira ini menurut Mas Soleh ini ada apa dengan nomor 4 ini? Itu wisata sungai, Pak ya. Wisata sungai. Nanti bisa mengakibatkan pencemaran itu, Pak. Berarti kerusakan di air, di laut. Kerusakan di air. Oke. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau mencoba menanggapi pendapatnya dari Mas Soleh tadi? Itu banjir, Pak. Bukan wisata sungai berarti ya, Bu? Itu banjir, Pak. Di tempat wisata, Pak. Banjir itu, Pak. Itu banjir atau di tempat wisata kok ibunya kelihatannya tertawa-tawa ya, itu senang banget kelihatannya. Saya pada berenang. Ini kelihatannya masuk kategori materi kita yang sebelumnya kemarin anak-anak ya. Sabar ketika mengatasi cobaan ya. Ini kan ada banjir daripada nangis, kemudian mengeluh dan lain sebagainya, disyukuri, dinikmati ya. Malah ternyata jadi kebahagiaan gitu. Iya, Pak. Oke.
Kemudian nomor 2, kelompok 2 tadi siapa tadi ya? Mbak Jana apa ya? Iya, saya dan Mbak Rofi apa? Oh, gantian Mbak Jana. Nomor 2 ini kira-kira kenapa ini nomor 2 ini? Itu pencemaran laut, Pak. Pencemaran laut. Pencemaran laut kira-kira masuk kategori surat dan ayat berapa tadi kira-kira, Mbak? Surat Rum. Oke, berarti kita sudah paham insya Allah di sini merupakan contoh-contoh ini. Yang pertama ada sampah tadi yang dibuang sembarangan. Karena kerusakan yang ada di air atau di laut. Kemudian yang ketiga ada kebakaran hutan yang nantinya akan memicu bencana-bencana selanjutnya. Yang keempat ini ada banjir. Kelima juga sampah yang ada di laut ini. Kemudian yang keenam ternyata ini pulau plastik, ya. Plastik ini juga sangat bahaya bagi manusia. Kemudian yang ketujuh ini merupakan gambar analogi. Jadi di sebelah kiri ketika bumi ini nanti mengalami kerusakan. Kemudian gambaran yang ke kanannya Pak Guru, ini itu suara merupakan apa jadi nggak jelas, Pak? ada yang gurau sendiri ini kelihatannya. Kelihatannya ada yang ikut pengajian. Oh, kelas sebelah. Oke, ini anak-anak karena Pak Jar ini kan ya, Pak Jar ini kan seringnya pakai mind map. Nah, ini merupakan contoh dari Pak Jar terkait dengan materi kita hari ini tadi. Nanti untuk materi selanjutnya anak-anak bisa membuat seperti ini di subbab yang kedua, ya. Oke, anak-anak masih fokus semua ya ini? Kurang fokus. Oke, karena ini kelihatannya waktunya sudah mau selesai. Mari kita simpulkan bersama-sama ya anak-anak. Minta tolong dibacakan yang belum siapa ya ini? Ada yang mau menawarkan diri mungkin siapa? Apa tadi, Bu? Mas Nasihin minta tolong dibacakan ini kesimpulan dari pelajaran kita ini. Mas Nasihin ada? Keluar, Pak. Keluar. Oke, Mas Hasan juga tidak ada ya tadi ya? Oke, Mbak Jana aja, Mbak Jana, minta tolong dibacakan. Jadi ini kesimpulan pelajaran kita ya. Ya, Pak Guru. Kandungan dari Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42, yaitu penyebab kerusakan di darat dan di laut adalah sebagai akibat perbuatan manusia sendiri, karena merekalah yang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurus bumi. Mereka mempunyai inisiatif dan daya kreasi untuk menggali serta mengolah alam demi kesejahteraan manusia. Karena akibat dari kerusakan itu nantinya akan menimpa dan menyengsarakan mereka sendiri. Hal ini sebagai peringatan kepada umat manusia, diharapkan mereka mau kembali ke jalan yang benar dan tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih. Oke, jadi intinya begini anak-anak ya. Semua kerusakan yang ada di darat dan di laut ya ini kebanyakan disebabkan oleh ulahnya kita sendiri, manusia sendiri ya. Karena kita ini kan yang ditugaskan oleh Allah untuk mengurus bumi ya, khalifah fil ard. Tapi kita tidak melaksanakan amanah itu dengan baik, padahal kita ini semua punya inisiatif dan daya kreasi atau akal ya. Yang bisa digunakan untuk mengolah alam agar lebih bermanfaat. Oke, terakhir sebelum Pak Yar tutup ya, kita refleksi dulu untuk pelajaran kali ini.
barangkali dari Pak Yar ini masih belum bisa maksimal dalam mengajar. Jadi nanti di pelajaran yang selanjutnya, insya Allah kita akan belajar dengan lebih semangat lagi. Nah, selanjutnya materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana sih kita mengelola alam ini dengan baik. Nah, sebagai tugas akhir, ini anak-anak silakan dicermati. Tugasnya adalah anak-anak melakukan penelitian, ya, amati, teliti kondisi di lingkungan sekitarnya masing-masing. Kira-kira ada potensi bencana atau rusak alamnya atau tidak, ya. Setelah itu dihubungkan dengan materi yang Pak Yar terangkan tadi, Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Setelah itu anak-anak analisis dan berikan solusinya. Oke ya anak-anak ya, paham ya? Ya, Pak. Kira-kira ada yang mau tanya atau tidak anak-anak? Tidak, Pak. Tidak ya? Ini karena waktunya sudah katanya. Wah, sudah ngantuk. cukup, Pak. Oke, mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang salah sih ya.